keren, ideal, Itu adalah objek normatif. komedi. Itu adalah objek komedi sebenarnya. Normatif. Bukan, itu adalah kiamatnya komedi menurut gua. Kalau lu di dunia hiburan dan lu gak mau dijudge tuh lu di dunia yang salah menurut gua. Gak ada dunia yang lebih ngejudge lu. Di selain dunia hiburan ya. Gue merasa komedian, jadi komedi itu allows me, mengizinkan gue untuk meneropong diri gue sendiri. Kembali lagi di Pulinan Selaras dan kali ini teman ngobrol saya adalah Adriano Calbi. Guys, ya kan seru lah ya di studio ramai banget ya ini. Dan buat teman-teman yang mungkin kan ini kan akun YouTubeku ini followersnya kan atau subscribersnya kan mungkin nggak mengenal dirimu. Ya. Oke. Karena mereka ini minta help. Jadi Adri ini stand up comedian, ya kan? Penyiar juga. Ya. Maksudnya penyiar juga, kenapa saya bilang juga karena dulu pernah siaran di Hard Rock. Siaran pernah. Tahun berapa deh? 2012-2014. 2 tahun. Oke. Selain itu sekarang jadi CCO ya, Chief Ya. Creative Officer ya. di MLI. Ya. Ya, Majelis Lucu Indonesia. Heeh. Dri, Apa? nelen ludah sendiri atau nyilat ludah sendiri atau menjadi idealis yang berarti harus prinsipnya gitu Langsung ya? terus ya kan? Atau bisa adjust lah gitu. Ada konten yang sering lewat di FYP gua tuh siapa namanya? Pokoknya dia Ya itu yang ngomongin tentang nafas juga. Orang Indonesia tapi kayak keturunan India. Gobin Gude- Fasdev. apa? Gobin Fasdev. Gobin Fasdev. Temen juga. Iya. Temen ya. Gobin aja udah pakai sepatu. Iya. Kita Akhirnya ini apa? akhirnya Iya. dia pakai sepatu. Iya. Bagus dia bilang keterikatan tuh juga berarti keterbatasan. Dahsyat gitu. Ya sebetulnya kalau ditanya menjadi tulis sendiri sebetulnya banyak seriesnya, kayak bahkan punya ide istilahnya berwira swasta aja tuh bukan sesuatu yang dulu menjadi impian. Oke, dan itu adalah salah satu contoh berubah ya. Iya, maksudnya dulu sekolah komunikasi jurusan iklan, dia pengennya menjadi penulis iklan yang hebat aja dan dikenal gitu. Iya. Sampai ternyata tuntutan hidup berkata lain. Harus harus punya perusahaan. Enggak, bukan harus komunikasi punya gitu. perusahaan, lebih ke pada saat itu juga melihat ya hari ini kan kayak dunia konten sekarang podcast sama segala macam. Dulu kita cuma tahu ada on air, ada off air, ada ya udah cuma terbatas itu aja gitu, dan dunia pun berubah gitu, dan kalau tidak mau ikut berubah ya udah gitu. Dulu akhirnya pindah, sempat diajak ada Angga Sasongko partner bikin bareng di Visinema, habis itu MLI dan masih terus lanjut MLI ya. Itu aja bukan pernah sesuatu yang dibayangkan gitu. Dan dulu berprinsipnya pengennya hidup simple, udah buat diri sendiri aja cukup, kita datang kantor kerja, kita pulang, udah ya gitu aja. Ternyata enggak. Ya perlu keberanian untuk menjilat ludah sendiri itu ya, daripada harus berpegang prinsip ya. Iya. Nanti kita akan ngobrolin lebih dalam tentang itu. Tapi aku kenal kamu itu kan udah lama ya, Dri. Lama. Ya. Pertama kali ketemu, seingatku lo ya, Dri. Nanti tolong konfirmasi ya. Seingatku itu di taman. Tapi tamannya aku lupa taman mana. Kamu dulu jadi hostnya Kompas ya? Bukan jadi host, jadi komedi konsultannya untuk kontestan di Suci. Loh, enggak. Apa? Bukan kamu dulu sempat jadi ini ya? Nge-host ya? Enggak pernah jadi host. Gue terlibat di Suci season 2 sampai 6. Bentar, tapi kalau Komedi yang ketemu di taman? Kayaknya seingatku ya. Ada satu event di taman, seingatku ya. Satu event di taman. Kamu sama stasiun TV, tapi mungkin aku keliru, bukan Kompas. Kamu sama stasiun TV. Terus ketemulah di situ kita. Kamu ngeliput kegiatan event tersebut, aku jadi salah satu pembicaranya kalau nggak salah. Tapi itu lama banget. Itu mungkin sebelum 2015 kali. Salah satu proyek pertama Visinema itu pernah
nge-host bikin program ada namanya sosial eksperimen, tapi kayaknya nggak ada kaitannya sama itu, nggak di taman. Seinget gue kayaknya kita kalau nggak bubaran show ajang pencarian bakat Kompas itu salah satu eventnya. Belum pernah datang. Terus pokoknya lo nyamperin apa ya? Kalau pokoknya cuma 2 sebetulnya stasiun TV yang waktu itu sering kerja bareng ya. Kalau nggak Metro. Seingatmu ketemu aku di mana? Ya kayak pertama gitu kali. Terus nawar, terus kita bicara di tentang situ? Kayak pokoknya pembicaranya tentang bagaimana mempackage mindfulness ini dengan berkomedi. Akhirnya kita banyak ngomong dengan serius ini. Kebetulan karena gue juga punya ketertarikan di sana karena memang idola-idola stand up yang gue ikutin pun akhirnya bermeditasi dan meditation dan ya sangat membantu gue juga. Tapi setelah itu barulah kita ketemu di Kokas. Kalau ini benar ya, terkonfirmasi ya. Terus kamu ngajak aku untuk ngobrol di podcastmu kan di Kokas itu. Iya. Itu udah podcast awal minggu ya? Udah podcast awal minggu. Tahun berapa itu? 3 Agustus besok tuh 10 tahun. 10 tahun bro. 10 tahun. Coba lihat tuh konsistensi yang tidak berbuah apa-apa. Enggak lah, tetap berbuah lah ya kan. Kalau di Kokas berarti waktu itu tahun berapa itu? Kamu masih ngantor 2013, itu iya benar 2016-an. Ini teman-teman yang nonton podcast awal minggu itu 2015. Bapak-bapak yang sebenarnya udah sama-sama lupanya ya kan. Sudah sama-sama. Rasa jalan di sini belum satu arah gitu. Selama udah satu arah bapak-bapak. Ya sekarang coba kamu cek. Oh enggak, aku Iya, jadi salah satu pertama kali podcast awal minggu mendapatkan revenue. Iya. Itu kontennya di rerun di online radio namanya Marketeers. Dan itu tempatnya di Kokas, makanya kita benar. Ini baru cocok ini. Ingatan kita baru cocok. Tapi sebelum itu kita udah pernah ketemu itu. Tapi di mana? Entah di Plaza Semanggi atau di enggak kok, bukan di dalam ruangan. Lupa. Iya. Oke, itu skip aja lah. Ya yang penting tadi ketemu ya kan. Benar. Terus berarti tahun ini 10 tahun. Iya, 3 Agustus besok. Kita harus sujud nih sama ya. Podcast yang lainnya semua harus sujud sama dia. Gua menunggu hari disahkan Hari Podcast Indonesia tuh 3 Agustus. Tapi buat teman-teman ya netizen dan sebagainya udah akan mengklaim menganggap kamu sebagai bapak podcast Indonesia kan? Gue rasa yang denger itu udah nggak ada kayaknya. Semua tahu bapak podcast itu karena udah ditulis di Wikipedia aja sebetulnya itu bisa jadi fakta yang salah. Tapi aku penasaran awal mulanya Dri, kamu berpodcast. Awal mulanya episode pertama kamu bikin gitu. Iya. Itu apa? Dalam rangka apa? Doronganmu itu karena kamu nggak punya temen? Iya. Nggak, karena nggak punya platform. Bentar, tapi di zaman dulu kan platform kan nggak itu, Dri. Loh iya bukan podcast. Jadi ceritanya, ya ide itu emang karena kepepet. Jadi ceritanya 2014 disudahi dari Hard Rock. Dari Hard Rock. Lalu kontrak yang proyek bareng Visinema itu ada TV series bareng Kompas tuh nggak diperpanjang. Okay. Aku juga nggak sanggup menyelesaikan lah waktu itu padanya. Ya udah nggak ada outlet. Waktu itu impiannya cuma ya sehari pagi kerja, malam gue selalu bilang kayak Batman lah gitu Pak. Pagi jadi Bruce Wayne, malam jadi Batman. Nah, jadi Batman itu stand up, minjem kafenya Angga. Sekarang gue masih ingat semua kalau di perempatan Kemang Mac di sebelah kanan kita ke kiri ada klinik Dyslexia Pelap. Tadinya itu kafe punya Angga. Angga waktu itu minjemin gue, udah deh first drink buat mereka apa gitu. Open mic gitu di situ. Enggak, bikin show yang datang 80 orangan. Di tahun segitu di tahun kan 2012 mungkin ya 2012. Stand up kan belum ini. Gue pernah kali stand up September 2012. 14 September 2011. Belum sampai sekarang kan? Komunitasnya Juni kalau nggak salah. Jadi gue 3 bulan setelah itu baru gue ikut. Itu pun juga ikut aja, nggak tahu ada tren yang terjadi. Kembali ke podcast tadi. Nah, jadi terus kamu podcast itu sarana biar yang 80 orang kemarin beli tiket itu balik lagi kalau bikin show. Nggak ada. Sesimpel itu aja. Iya, sesimpel itu. Tapi kenapa memilih podcast?
Maksudnya di zaman itu, di tahun itu. Ya karena vlog kan nggak ya kan udah lagi ngetren vlog kan. Iya, kenapa kamu nggak nge-vlog? Biaya produksinya banyak. Kadang gini apa kamera investasi apa gini-gini. Aduh kalau ini kayaknya dan basicnya juga kan pernah siaran radio, kayaknya audio lebih enak nih dan kayaknya audio juga membantu gua menjadi stand up comedian lebih baik. Ya udah akhirnya kamu menyadari itu dan kamu lihat fortemu di situ ya. Terus kayak ngeliat tren apa, oh di luar udah kayak gini ya, lucu juga ya bikin gini. Bener-bener ya udah minta itu doang. Apa topik pertama kamu masih ingat ya? Lupa, tapi catatannya ada. Ini kolam tai. Kolam tai itu dari mana sih bro? Ini teman-teman. Kolam tai itu kan jadi ceritanya lelucon aja, lelucon kayak di mana orang-orang selalu menamakan fans dan apa gitu. Gua nggak pengen punya fans. Kalau ada kolam fans gue bubarin. Gue sebutin kolam tai. Abis itu malah diamini sama banyak orang. Akhirnya udah jadi terusan aja. Diamini gimana maksudnya? Ya dibilang kolam tai mereka happy aja. Dan itu akhirnya jadi buat komedi itu kan musuhnya keagungan ya. Benar ini. Komedi jadi musuhnya keagungan ya. Paling nggak gue yang merasa ya kayak gitu. Iya. Jadi keren, ideal, itu adalah objek normatif. Komedi. Itu adalah objek komedi sebenarnya. Normatif, bukan itu adalah kiamatnya komedi menurut gue. Jadi gimana caranya? Iya, gimana caranya? Gue sejauh-jauh mungkin dari itu. Tapi kan stand up komedian yang lain berusaha untuk itu. Ya, itu orang lain, tanya yang lain aja, undang. Tapi kamu punya anggapan itu karena apa? Bahwa keagungan fans itu justru ya kan dulu kan nggak baik. Lu cita-citanya pengen ngeband gitu kan, kayak ngeband keren tuh jauh ya gitu. Jadi jarak ke lucu lebih dekat daripada jarak untuk jadi keren. Ini effortnya jauh nih gitu. Jadi lebih ini. Jadi jelek, keterbatasan itu semua itu baru gudangnya komedi buat gua. Karena sebatas aku tahu juga stand up komedi itu berangkatnya dari situ justru ya. Iya. Dari jadi keresahan. Justru diagungkan, semua orang setuju itu sangat jauh dari stand up komedi. At least yang gue percaya ya. Iya. Okay. Berarti kita kenal itu udah 10 tahunan ya Dri? Udah lebih 10 tahunan lebih. Udah 10 tahunan. Oke. Dan kamu dikenal sebagai ini ya, ngomong sendiri di podcast. Iya, karena memang outletnya dipakai untuk menjadi biar jadi better comedian. Jadi gua waktu itu sangat iri misalnya dengan Soleh atau Panji atau ada Ajis gitu yang ilmu MC-nya tuh cepet kayak apa aja tuh ini. Nah, sedangkan gitu ya. Gue backgroundnya penulis, jadi semua tuh sangat terencana, sangat tidak ada elemen of surprise. Nah, sedangkan di stand up itu justru sangat fluid. Jadi joke yang sama di dua audiens yang berbeda aja kita harus cari. Kita harus cari point of reference mungkin yang diganti berbeda. Atau apa gitu-gitu. Nah, keluasan itu gue nggak punya. Terus akhirnya kamu memilih podcast. Jadi ngomong itu sendiri. Jadi dan melatih kayaknya the best way untuk present joke itu kayak kita lagi nongkrong bareng ini gitu. Bukan seperti berdiri di panggung dan besar gitu-gitu. Iya. Berarti kamu ngomong sendiri macem-macem itu tidak ada persiapan sebelumnya. Tadinya ada. Secara proses kreatif gimana? Tadinya kayak episode pertama. Episode pertama tuh verbatim word by word diketik. Oke. Kamu skrip. Skrip. Ya. Abis itu nggak suka ya, nggak enak ya. Abis itu jadi mungkin kayak 20 poin. Habis itu 10 poin. Dan akhirnya kayak ngomel aja lah. Lama-lama kayak satu line and then gue I know gitu. Tapi orang yang dengerin ini merasa ada ketenangan di situ. Dalam tanda petik ya. Maksudnya ada kayak ruang untuk oke ini asik ini buat dengerin Adri. Iya, saya juga gak ngerti sih. Adri ngomel gitu. Kalau dari sisi psikologi ketika kamu menuangkan apapun itu di podcast awal minggu, itu ada rasa akan menenangkan diri atau itu sebenarnya adalah self talkmu. Gue punya teman yang bilang katanya dia bilang lu kan juga orang, dia pernah bilang gue
nggak bagus nilai diri sendiri. Bagus-bagusnya doang kalau nilai diri. Dia bilang lu tuh salah satu orang yang berusaha menenangkan diri dengan banyak bicara. Ya mungkin dia ada benernya. Mungkin daripada rame di otak mending dituangin. Iya. Pernah nggak kamu ikut mikir? Langsung aja tuangin aja dan itu menjadi lu ikut dengerin gitu ya. Iya. Sorry, pernah apa tadi? Pernah nggak kamu habis kamu take ini podcast, terus kamu dengerin sendiri gitu? Enggak. Podcastmu selama ini nggak pernah kamu dengerin sendiri? Sampai hari ini gue paling nggak tahan suara. Aku juga merasakan gitu, tapi kelihatannya aku punya teman sih. Kamu juga gitu ya? Iya. Gue rasa agak psikopat kalau kayak bagus banget suara saya. Aku ini malu aku. Iya, aku bahkan Pulinan Selarasin ya, aku nonton sendiri ya. Itu kayak apaan sih ini? Ya, gue rasa itu adalah sudut pandang komedi yang apa ya sebutannya, sangat mendasar. Pada saat lu tahu kayak nggak, lu tuh ngomong apa sih ini? Nggak ada sebuah keyakinan, kepercayaan diri yang besar ya. Justru kita melihat kekonyolan. Justru kayak gue nih sama tololnya sama lu gitu. Komedi yang gue percaya itu bukan saya di atas penonton. Enggak. Menarik sekali ini. Iya. Kalau gue sangat nggak mau ambil. Jadi misalnya gue membuat poin bagus terus datang tepuk tangan, jangan tepuk tangan, gue nggak banyak baca, ikutin yang lain aja. Gue sering calon gak naik kelas, kayak acara ini tidak diperuntukkan untuk itu. Gitu. Dan ini aku jadi ingat, aku itu sempat juga nonton spesial showmu, tapi lagi-lagi lupa yang keberapa, tapi di GOR. Ya, yang pertama. Yang pertama itu ya. Iya. Ya kamu masih ada contekan? Iya. Sampai hari ini masih ada contekan. Tapi nggak tempelan gitu ya, udah bagus pakai LCD. Oh pakai LCD. Sekarang udah pakai LCD pakai. Oh pakai LCD. Yeah. Kalau dulu kan kertas gitu kan? Iya kertas, kan nggak ada production kan. Dan kamu bilang, gue tuh benar-benar kayak invest produksi, nggak sales yang narik produksi. Kalau sales naik boleh kita ada perbaikan produksi. Kalau nggak ada kita apa adanya. Dan kamu sempat bilang juga, aku ingat kan yang penting lucunya bukan hafalnya ya kan. Betul. Penting abis itu jadi komedi lagi. Bahkan sampai sekarang kamu nggak hafal materi. Joke-nya hafal sebetulnya, urutannya yang nggak hafal. Gue perlu di trigger awalnya, gue tahu nih joke komplit. Tapi kalau 15 menit bisa lah, gue nggak lihat. Oke. Karena dalam sejam, menurut gue nanti gue harus menyediakan ruang jika ada sesuatu yang muncul dan gak keulang lagi dan gue harus address itu. Dan kalau misalnya gue sibuk menghafal, gue akan rigid jadi dengan berantakan. Ini. Kalau itu kayak gue tahu berhenti di mana, gue bisa ini, misalnya ada orang yang ini datangnya pakai sendal jepit apa, terus gue bisa gue address itu di situ, bla bla bla. Abis itu gue bisa balik lagi. Tapi kalau gue manggung dengan apa yang akan gue katakan abis ini, wah repot setengah mati. Ya mungkin gue nggak se-skillful itu juga bisa jadi. Pernah nggak kalau ini balik ke podcast ya? Ini tadi kan spesial show podcast. Udah take, udah kamu share selang beberapa bulan, terus kamu dengerin lagi. Dengerin lagi nggak pernah. Nggak mungkin kamu dengerin lagi ya. Meskipun nggak kamu dengerin, tapi kamu ngerasa, aku nyesel deh ngomongin itu gitu. Ini kembali ke yang tadi ya, relate dengan menjilat ludah sendiri kayak. Nyesel ngomong gitu, kayaknya udah nggak ada ya. Mungkin ada di periode awal-awal stand up, di mana semuanya ingin kayak pristine, sempurna, tiada cacat. Tapi gue rasa kalau lu di dunia hiburan dan lu nggak mau dijudge tuh, lu di dunia yang salah juga. Nggak ada dunia yang lebih ngejudge lu di selain dunia hiburan ya. Seperdetiknya dan apa. Mungkin bukan nyesel, tapi kayak gini. Aduh, kenapa ya kok dulu aku ngomong gini tadi pas. Kalau materi ada. Kalau materi stand up ada. Materi stand up. Ya. Yang gue nyesel. Ya, yang gue kelihatan pinter. sempat ada periode itu. Ada periode ingin kayak
gue nih ingin dipuja. Dan itu jadi beat. Jadi beat lah, jadi beat. Maksudnya, bukan ini, tapi beat gue beat bermuatan. Beatnya punya knowledge, punya ketajaman, apa kritik sosial, apalah gitu-gitu. So gue pikir, gue nggak banyak baca ya jadi orang. Gue bisa bertanggung jawab keabsahan, kebenaran akan konten tolol ini gitu. Lama-lama kayak gue stick lebih ya udah sesuai dengan tujuan awal aja, berkomedi gue. Tapi ada genrenya sendiri berarti kalau kamu ngeliat dirimu sendiri dibandingkan dengan stand up komedi. Maksudnya secara luas stand up komedi ini berarti ada genre atau kalau musik kan ada ya, gue rasa ada ya, mungkin ada kayak misalnya blue, ada yang social commentary, ada yang sosial politik, ada yang dark jokes, ada yang one liner, gue rasa gitu. Kalau dirimu apa berarti? Apa? Ya paling banyak sih social commentary. Kalau rangkaian materi spesial gue tuh gue selalu bagi 3. Pertama current news gitu. Gue akan abis itu kita masuk ngomongin tentang kehidupan, apa pengamatan gue tentang kehidupan, misalnya relationship, masculine versus feminine, ya itu sama aja lah. Terus ada kayak misalnya dogma sosial yang mau ditantang atau apa gitu-gitu, ada itu yang lebih ini. Terus terakhirnya selalu dengan periode kehidupan yang sedang gue alami. Jadi dia akan berubah sesuai dengan gue tumbuh. Karena kan gue nggak tahu ya, ada orang-orang yang bisa stay di situ selama, tapi gue ya ada yang di situ terus meskipun dia umurnya udah nambah tapi dia bermainnya di situ terus. Ya, tapi gue rasa dengan current news dan dia selalu up to date, gue rasa itu udah cukup mewakili yang sekarang lah. Habis kan gak lucu juga, maksudnya mau bahas apa 41 split bill gitu kan. Gak cocok ya. Udah gak ini. Tapi masih belum ada sesuatu yang kuat membedakan dirimu dengan stand up comedian yang lain, Dri? Atau ada sesuatu yang kamu rasa? Gak tahu ya. Kalau ditanya membedakan nggak ngerti, gue sih ngerasa sama-sama aja gitu, dan bahkan ngerasa kalau bisa lebih besar lagi dari yang sekarang gitu. Kalau ditanya bandingin sama yang lain ya mungkin kurang besar kali. Iya, karena ada beberapa orang ya stand up comedian, dia bilang Adri ini sebenarnya skillnya wow lah gitu. Oke. Tapi keinginan untuk terkenalnya karena agak direm deh gitu. Ya enggak, karena kan enggak sebetulnya ini susah ya gitu. Sebetulnya menurut gua orang yang desperate untuk terkenal tuh lucu sih menurut gua. Bayangin kalau ada orang yang desperate untuk terkenal, lucu aja. Sekarang kan orang, dan ternyata apapun dimanapun rezekinya dia selalu menurut gua dia lebih lucu daripada orang yang udah terbiasa terkenal menurut gua gitu. Lebih kayak itu aja sih. Ya, itu sekarang kan ini Dri kayak gimana tadi? Ngomong-ngomong. Maksudnya nggak sama seperti ide di balik kolam tai itu, bahwa gue berusaha nggak ini gitu. Gue bisa aja bikin nama fans yang kayak harum gitu, bisa dibikin jaket gitu. Kan, ini lebih lucu itu aja sih sebetulnya. Iya. Justru kamu malah menghindari itu ya, menghindari popularitas. Bukan menghindari, malah popularitasnya mau. Tapi maksudnya lebih-lebihkan bahwa gue segitu menginginkannya apa itu menurut gue jauh lebih lucu. Gimana bisa memisahkan popularitas dengan dilebih-lebihkan itu? Karena sebetulnya kalau nggak sepopuler itu gue nggak pengen bunuh diri, nggak kayak mempertanyakan apa arti hidup gue ini kalau nggak mencapai fame, itu nggak gitu. Oh ya, nggak sampai sebegitunya. Iya nggak gitu. Tapi dalam hal kayak kalau gue mati hari ini, misalnya yang mendengarkan karya gue, gue benci banget dulu bilang kan, yang pernah mendengarkan karya gue hanya segitu, ya jawabannya nggak rela. Jadi keinginan itu ada. Nggak ada, gue bukan aliran itu, gue percaya semua, nggak ada seni yang nggak pengen dirayakan, nggak ada. Dan kita butuh sinergi audiensnya untuk appreciate itu. Jadi sangat paradoks sekali kalau
lu di dunia hiburan atau ini tapi lu ini gitu. Berarti gimana secara ininya gimana? Kamu nggak kepingin dilebih-lebihkannya berarti? Secara penikmat karya gue maksudnya gue pengen kayak Pak Panji udah berapa spesial tuh, udah 10 kayak G udah berapa penonton, Coki berapa penonton, Raditya Dika. Gue punya desire kompetisi untuk mengalahkan mereka semua. Iya maksudnya bahkan punya itu, maksudnya gue rasa itu bagaimana cara berkarya itu sendiri kan memang begitu. Pada akhirnya nanti lu juga diukur dengan kayak gitu, kayak Sheila on Seven berapa album sih, berapa sih dia diukur dengan cara itu gitu. Tapi gua pembawaannya hari-hari yang diterima itu seolah-olah memang orang yang kayak aku butuh ketenaran gitu. Aku butuh itulah yang kamu hindarin ya kamu. Ya itunya hiperbolanya aja gitu. Pemikiran asli kayak gitu. Tapi kan kalau bicara kayak gini udah nggak ada lucunya, kita dari berarti udah nggak ada ketawanya. Nggak ada ketawanya. Iya. Itu sangat strategik. Iya. Kalau masuk kembali ke tadi tentang menjilat ludah sendiri. Sebenarnya kan kemarin kalau nggak salah ini ya di Instagram, di Twitter juga ya kamu share yang paling relevan ya. Sampai ini gue berusaha menjadi orang ternyata relevan berusaha menjadi saya. Ternyata sesuai dengan apa yang kamu omongkan tentang menjilat ludah sendiri. Kalau dia sebenarnya ada orang yang bilang hanya orang bodoh ya, hanya orang bodoh yang tidak berubah pikiran karena dunia berubah, ya kan? Gue nggak gitu baca sih sebetulnya nulis apa, gue cuma menggunakan dia sebagai gimmick aja. Kan kamu ini komennya, pernah nggak kamu ngerasa terjebak di opini yang dulu pernah kamu lontarkan dengan yakin, ya kan? Tapi sekarang ternyata udah nggak relevan lagi mungkin. Ya tadi misalnya salah satu wira swasta, apa hal-hal yang dulunya oke. Gua dulu tapi ternyata ada, sekarang kok konyol banget ya gitu. Apa? Gua dulu ada beat anti menikah. Gimana? Maksudnya? Iya gue bilang dulunya? bahwa ngapain orang menikah, karena kan orang pasti kalau dia mau stay ya dia stay aja. Kalau mau nggak ada yang bisa menahan orang dari pergi. Yeah. Orang ditahan jeruji aja, kalau dia mau lari dia lari. Apalagi yang ditahan cuma janji gitu. Jeruji aja dia lari. Janji menikah, janji dinikahin. Iya janji menikah kan, iya. Kan kita ditahannya sama janji kan. Iya. Orang pakai jeruji aja dia lari, apalagi yang pakai janji gitu. Ada jok-jok seperti itu keluar di umur gue 28 gitu. Tapi sekarang ternyata relevan ya. Berkeluarga, misalnya itu yang gue jilat dulu sendiri. Gue berkeluarga dan ini itu sesuatu yang membawa gue nggak di tempat yang sangat tidak pernah terbayangkan. Iya. Dan itu hanya contoh satu dari banyak contoh hal lainnya dalam hidupmu mungkin. Nah abis itu mulailah bahwa mulai hidup dengan tidak mengucap sesuatu yang belum pernah lo lewatin. Jadi akhirnya kita sekarang keberanian untuk coba dulu apa ini nih gitu. Gue rasa mungkin keberanian berwira swasta juga datang dari situ. Kalau tidak ada tanggungan yang dibawa ya dia nggak akan ngambil risiko apa-apa gitu. Gimana kamu menyikapi hal tersebut? Maksudnya ini contoh ini misal dulunya kamu ngomong A, tapi ternyata sekarang kamu melakukan A itu. Ya. Dulu kamu menjilat ludah sendiri ya kan. Terus ada orang-orang di sekitarmu yang kamu jilat ludahmu sendiri deh gitu. Bagaimana kamu menyikapi pertama jangan bikin konten kayak siar kebenaran, itu satu. Buatlah konten yang lucu aja. Pada saat itu semua juga lucu, ini tidak ada basis kebenarannya. Ya karena itu yang sangat kalau di stand up tuh kita punya istilah namanya clap trap. Gimana itu bro? Clap trap, perangkap tepuk tangan. Gimana maksudnya jadi kalau kita bikin joke yang poinnya bagus sekali, orang jadi bertepuk tangan karena poinnya. Tapi padahal kan tujuan kita manggung itu membuat penonton tuh tertawa. Jadi kita udah salah gitu. Oh bukan tepuk tangan. Iya bukan tepuk tangan yang dicari. Makanya kita sebutnya perangkap tepuk tangan, clap trap. Gitu. Tapi ini rules yang gue pakai sendiri dan idola-idola gue terapkan. Ya udah cuma itu aja. Dan kamu pernah ngalamin kan? Iya ngalamin. Kayak misalnya joke pajak.
joke gue tentang pajak itu semua orang yang tepuk tangan itu tuh lebih rame itu. Iya. Nah gue nggak pernah bawain joke model gitu lagi. Karena berat ya nanti jadinya ini ya. Ya karena lebih banyak setujunya daripada lucunya. Relate nih ya orang, oh ini relate ini, oh ini setuju gitu. Relate harus relate, tapi lebih pokoknya istilahnya kalau kelihatan nih gue manggung lebih banyak yang manggut daripada yang ketawa, gue tuh udah gagal. Gue udah gagal karena itu ya itu profesi orator gitu, bukan profesi gue. Tadi ya menarik, jadi sebisa mungkin tidak terus ngomongin hal-hal yang istilahnya apa ya, fafifu, daki-daki gitu, orang-orang Jawa bilang daki-daki gitu. Tapi itu aku jadi ngeliat diriku sendiri. Jangan gitu dong. Anda kan mengambil jalur yang berbeda. Ya ini karena teman sendiri jadi ngobrolannya seperti ini. Tapi kan maksudnya kayak even misalnya kita yang berkaitan dengan meditasi misalnya. Kan ada yang namanya apa? The Laughing Buddha kan? Iya. Gue rasa komedian tuh The Laughing Buddha. Dia kan metode dakwahnya gak kayak yang lain kan maksudnya. Ya mungkin seperti itulah. Iya. Atau The Drunk apa gitu, The Drunk Buddha tuh gue ofensif apa enggak sih? Kan ada yang mau ya mungkin di situ dia. Ada kalau berusaha ada wisdomnya mungkin dianya di jalur itu. Karena di bidangku bro, aku mengamati sekali reverse energy. Reverse energy itu terjadi. Maksudnya gini, ketika aku ini misalnya udah terlalu serius gitu, ngomongin hal-hal yang gitu ya, kebenaran gitu-gitu. Dan lupa menyeimbangkan dengan sisi komedi dan sebagainya. Itu pada akhirnya akan diuji sendiri bro. Betul. Apa yang aku katakan itu, apakah benar aku bisa praktekin. Dan cukup banyak sebenarnya di bidangku, teman-temanku itu. Iya itu dia. Terjungkal bro. Iya. Itulah kehancuran dinasti seseorang. Karena menurut gua ya itu dia makanya sebetulnya role-role seperti jurnalis, guru, pemuka agama itu kan penuntutannya di situ sebetulnya. Iya, makanya perlu diseimbangkan karena kalau enggak berat dia akan reverse energy itu. Kayak misalnya ini ada orang yang misalnya seseorang ngomongin tentang kaya, cara menjadi kaya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia selalu merasa kurang, bro. Iya. Apakah dia benar-benar kaya gitu kan? Iya, dia nggak pernah merasa kaya, bro. Iya benar. Tapi dia selalu ngomongin tentang kekayaan. That's interesting. Kayak misalnya ada orang yang ngomongin apa tentang healing lah gitu, pemulihan trauma gitu. Bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari dia justru yang membuat trauma orang lain gitu. Iya. Gua rasa gue merasa komedian jadi komedi itu allows me mengizinkan gue untuk meneropong diri gue sendiri. Iya. Itu yang gue suka. Yang sebelumnya gue hidup berjalan sangat yakin dengan apa yang gue percaya. Yang gue nggak tahu keyakinan datang dari mana gitu. Dan ternyata butuh banyak perjalanan ya hidupnya apa segala itu untungnya itu konyol ya kemarin gitu. Tapi bagus banget itu tadi. Dengan komedi lah kita bisa ngaca ya sebenarnya. Ngomong diri sendiri ya. Ngaca. Ya coba boleh di-quote. Ya jadi kayak gua pun juga melakukan itu ke diri gua. Jadi misalnya kayak tadi agar saya tidak pulang dan kayak hari ini saya mengatakan sesuatu yang bagus. Ya gue memperolok diri gue sendiri seperti itu. Seperti dengan fame tadi, seperti dengan penamaan kolam tai. Gue biar gak mabuk di situ. Mabuk. Karena licin ya, licin banget ya bro. Di situ ya, itu kelihatan lihat licin. Banyak teman kesandung. Iya. Siapa? Lu jangan kan itu lu nonton itu dokumenter yang Bikram Yoga di Netflix. Apa gak kurang gila? Iya itu dokumenter di Netflix itu. Ternyata karena kebanyakan dipuja, dibanyak memberikan penyembuhan banyak orang, mabuk puasa. Ada istilah apa ya? Jadi ada ego inflation kan? Iya. Egonya membesar terus apa yang diomongkan itu jadi merasa semuanya pasti benar gitu. Iya. Bahaya banget itu ya. Iya. Jadi kalau menurut lu berarti antara hidup jadi orang idealis, tapi sering dikucilkan. Atau hidup menjilat ludah sendiri, tapi merasa kehilangan integritas. Di antara dua itu gimana? Jawabannya
Jawaban yang mana yang lebih bermanfaat buat banyak orang? Ini jawaban ini terlalu ini lah. Kalau harus tidak sendiri tapi manfaatnya banyak orang. Kalau emang dia mengucilkan dan tidak merugikan banyak orang. Tapi kalau lu tanya gue kayak gitu sebetulnya gue tuh sangat sulit menjawab itu karena memang gue merasa kayak tadi kenapa wira swasta masuk, ini gue kemarin baru ngomongin di podcast, kenapa wira swasta masuk dalam percakapan ini karena hari ini gue bukan demi gue gitu. Hari ini gue bukan demi gue gitu. Kalau ada sesuatu yang gue lakukan itu ternyata membahayakan orang banyak, gue berhenti besok. Berhenti gue besok, nggak peduli gue sama. Tapi kan lu dulu stand up banget, ya sudah gitu. Berarti apa yang kamu lakukan bukan untuk dirimu sendiri? Hari ini ya mungkin ya, tapi gue ngomong itu ya takut kayak. Iya bro. Gue tadinya marah banget sama Mike Tyson dengan Logan Paul. Logan Paul ya? Jack Paul kan? Jack Paul. Yang kalah kan? Iya kalah kan? Iya kan? Kalah. Tadi gue marah banget karena gue suka banget sama tinju. Dan menurut gue kenapa kalah? Kamu marahnya karena iya, kenapa dia mencoreng kesucian tinju inilah kalau emang ada. Ya, maksudnya 60 tahun nge-push fisik lo kayak gitu apa dan segala macam. Tapi gue jadi di dunia tinju sebetulnya tinju tuh udah sangat declining banget. Karena kepopulerannya udah diambil sama MMA dan segala macam. Dan ternyata suka nggak suka si Jack Paul ini yang masih mengharumkan tinju. Mau apapun bentuknya, itu viewership paling tinggi yang pernah ada. Dan Mike Tyson lakukan gitu. Dan Mike Tyson pada saat itu kalau nggak salah lu boleh search kayak dia udah declare bankruptcy gitu. Dia baru ditinggal istrinya, baru nikah lagi dan perempuan ini benar-benar mau ngebangun dia dari ini. Dia dulu pernah kehilangan putrinya. Sekarang dia berusaha bonding dengan anak-anaknya yang lain, bla bla bla. Jadi banyak muatan di dalam dirinya dia yang akhirnya kenapa dia ngambil jalur itu gitu. Dan dia pernah kayak ada yang ngepaparin sabuk-sabuknya dia itu buang aja, that's garbage kata gitu. Itu yang bikin gue jadi monster dan menurut gue kayak wow, perjalanan individu yang sangat hebat gitu. Jadi spiritual banget ya perjalanan dia. Sangat dia jadi sangat spiritual sekali. Meskipun mushroom ya metodenya. Ya lewat mana aja lah sampai sana. Dan menurut gue itu ada kebesaran lain yang ya orang, menurut gue kalau orang bilang ya dia ngelakuin demi duit, ya menurut gue itu pada permukaannya aja. Dan nggak apa-apa kalau lo emang mau nilai dia sampai situ doang ya udah gitu. Dan mungkin kalau gua belum berkeluarga dan gue misalnya nggak punya usaha gitu, gua akan marah karena gue cuma tahu point of view itu. Tapi berarti kalau kembali ke tadi apa makanya gue jawab ya yang mana yang buat manfaat ya. Karena jawaban itu berdasarkan apa yang kamu lakukan bukan demi dirimu sendiri. Tapi bukankah setiap manusia ini sebenarnya pada akhirnya egois ya? Iya gak sih? Maksudnya contoh ini ya, sesuatu yang sifatnya sosial gitu, kayak sosial gitu. Tapi ketika ditelusuri lebih dalam ya, itu kan nanti misal ya biar dapat pahala atau biar masuk surga atau apa gitu. Jadi nah ini nah, ini emang kalau ngomong sama Aji ini jadi bensinnya berkarya itu skeptisme. Apapun karyanya, mau lagu, mau apa kan masih ini. Mestinya dunia tuh seperti ini apa dan jadi komedi dan segala macam. Terlepas dari kebenarannya, menurut gua membawa skeptisme itu menjadi point of view lo satu-satunya dalam hidup. Itu adalah jalan yang pasti untuk menyiksa diri lo. Gitu. Maksudnya dan akhirnya gua belajar si skeptisme ini juga pun hanya untuk di panggung aja. Gue nggak craft joke dan apa. Gue nggak pengen dia luber ke dunia nyata, dan itu yang gue percaya kenapa Kurt Cobain bunuh diri, Chester Bennington bunuh diri, Heath Ledger bunuh diri, karena dia akhirnya udah nggak bisa karena
karena skeptismenya dia tuh masuk ke ini. Jadi semua yang sebetulnya itu sangat comedic way of thinking. Jadi kayak misalnya ada lihat dia juga pasti nanti ya begini. Sebetulnya itu kan nggak bisa dibuktikan gitu. Lo kalau mau bicara fakta dan keasliannya belum tentu 100%, tapi skeptisme dia akan ambil itu jadi stereotype gitu. Nah yang gue berusaha di bawah panggung gue nggak kayak gitu. Di dunia konten, di dunia apapun yang gue diserap dari publik, di dunia stand up, gue akan ambil itu. Karena gue lagi tidak menyajikan fakta. Makanya gue tidak mau menyampurkan dua dunia itu. Oke, berarti di atas panggung dan di bawah panggung adalah dua dimensi yang berbeda. Banyak kan ya, tapi misalnya sebuah karya tuh harus ada pesan moralnya, dan dia menurut gue semakin berat muatannya itu semakin sulit untuk itu dijadiin karya, susah. Maksudnya 2025 apa ada yang dengar kayak udah lama ya nggak dengar 2019 ganti presiden, nggak ada kan, itu kan muatannya besar banget sebagai lagu, dia kurang gitu. Tapi ada juga artis-artis yang berhasil keseniannya tetap di atas pesannya, kayak misalnya Change the World gitu, atau apa Waiting the World, John Mayer, banyak lah bisa gue kasih. Tapi sebetulnya tantangannya itu berat sekali gitu. Jadi gue kalau kembali ke tadi konteks yang tadi, berarti adalah tetap kembali ke apapun pilihannya, entah itu menjilat ludah sendiri ataupun idealis, yang penting yang mana yang ada manfaatnya. Iya benar, kalau gue katanya gitu ya. Tapi yang baru ramai diobrolin di sosial media akhir-akhir ini kan tentang menjilat ludah sendiri itu. Kapan kesadaran itu muncul, Dri? Maksudnya belajar berdamai dengan inkonsistensi diri kan, berarti kan bahwa diri ini sebenarnya memang bukan sesuatu yang fix, tapi ini adalah sesuatu yang flux, sesuatu yang nggak sestatis itu loh, diri kita itu ternyata dinamis gitu. Kapan momen itu kamu alami itu? Menikah kali ya, punya usaha itu. Karena gue dulu believe banget hidup tuh sendirian. Karena pada umumnya orang kan merasa bahwa ya harus idealis kan. Bagi seorang Adri, momen menikah itu yang membuat kayak karena ternyata runtuh semua yang udah dipercaya. Momen itu yang terus asui gitu istilahnya kan gitu kan. Aku ternyata gak statis yang dalam pikiran gue gitu. Gue mungkin juga rezeki orang beda-beda ya. Mungkin kalau gue sendirian ternyata kaya, mungkin gue lanjut. Tapi ternyata mentok tuh gitu. Ya kemana-mana ya. Tidak dikenal orang, tidak ini, tidak apa gitu. Mungkin itu kan. Inkonsistensi itu berarti bukan sebuah kesalahan. Inkonsistensi itu bukan berarti sebuah kesalahan. Iya kah? Kan si Einstein juga bilang kan, cuma orang gila yang berharap terus sama. Proses yang sama memiliki hasil yang berbeda. Iya. Gua kayak I've been around the block so long gitu, kayak ini udah dicoba nih gini ini nggak bisa, ternyata gue harus ngambil resiko lebih, harus ada apa gitu. Beda kalau di dalam relasi ya. Kadang kan orang udahan aja, putus aja, pisah aja karena kamu berubah gitu. Iya. Padahal perubahan itu sebuah keniscayaan kan gitu. Iya kan? Apakah itu case-nya gue nggak tahu juga kalau itu. Nggak, tapi gini, ini sama kayak jadi yang mana? Ini sama dengan ikhtiar dan tawakal. Gimana itu? Ikhtiar tuh berusaha, tawakal berpasrah diri. Iya. Ikhlas. Kita pernah bahas ini juga waktu zaman dulu, podcastnya masih online. Oh, emang kita pernah di Zoom, ada, cari di podcast awal minggu, ada di Emily. Kita pernah bahas ini yang paradoxical of life. Oke. Mana itu? Jadi pertama nih kita nggak berusaha apa-apa. Oke. Lalu kita berusaha, lalu kita disuruh tawakal. Tahu gitu kan, mestinya dari awal berusaha apa-apa. Iya, jadi sebetulnya si menjilat ludah sendiri ini jangan sampai dijadiin alasan untuk orang yang di fase 1 belum di 2, ngerti lu? Iya. Nah, jadi pasif ya. Iya, jangan dijadiin keren-kerenan di sini. Sebetulnya si menjilat ludah sendiri itu tahu bahwa setelah usaha yang dilakukan salah, berarti gue harus ganti nih metodenya. Dia baru di 2 mau 3 itu gitu.
Ya gue percaya semua datang dalam 3 gitu-gitu gue juga percaya. Jadi semua kan banyak kan konsep 3 kan, maksudnya Hindu dewa 3, Trinitas ya, pokoknya dia dalam 3 dan dia bentuknya paradoks gitu. Kayak melahirkan, melihara, menghancurkan. Kenapa jadi ada kan jadi udah ada kok dihancurkan lagi. Ya kan biar ada lahir lagi apa segitu. Nah, it's the same thing gitu. Ya kalau mau digali ke kedalamannya apa menjilat udah sendiri sebetulnya di situ. Tapi kalau ini pesan harus nyampe semua, itu komedi, bubar semua nggak ada yang nonton. Ini gua harus pilih sama kayak jadi komedi jadi dia motong jalan singkat. Jadi gua juga ada joke kayak sadar nggak sih yang pakai Happy Family sticker itu cuma mobil-mobil murah gitu. Dan gue sering kayak dikritik ada Alphard pakai Happy Family sticker, ada nih bang yang mahal. Ya masa gue harus nyampein dari 10.000 mobil ada ya nggak lucu ini gitu loh. Jadinya malah repot data ya. Makanya gue juga berharap orang-orang yang datang berkomedi ini jangan lagi mencari kebenaran gitu. Kalau lagi mencari kebenaran ya kesini gitu ke tempat lain. Aku udah meninggalkan itu. Maksudnya kalau dulu aku kayak oke, aku harus memberikan kebenaran gitu. Dan itu jebakan, itu jalan yang harus lu pilih. Dan gue nggak kenal orangnya, mungkin lu kenal orangnya. Ya, ini salah satu fenomena sosial. Mungkin lu orang kenal. Seseorang lah ini. Misalnya, lu sampai juga nggak apa-apa. Misalnya gini, pada saat muatan sosialnya banyak, ya, itu juga jebakan buat dia. Bagaimana cara menghasilkan karya berikutnya. Benar. Sekarang ini, ada nggak yang menanti trik berikutnya pesulap merah? Setelah dia bongkar dukun, nggak ada pasti, nggak ada. Dia kehilangan dia jadi pesulap. Akhirnya dia harus jadi hero itu bongkar ini. Dia nggak ada, dia nextnya yang bisa lebih heboh lagi bongkar misalnya oknum gitu, menteri siapa korupsi. Maksudnya dia jadi agen KPK bisa-bisa. Maksudnya nah, jadi orang itu juga harus pilih, nggak bisa. Gua sih percaya gua nggak mau ngambil role itu. Mungkin yang lain ada ya, silakan aja nggak apa-apa. Tapi ya perlu memang ada resikonya ya. Iyalah. Semacam itu ya. Dia abis ini kayak dia kelincir loh, dia apa loh. Nggak ngertiin santet pak gitu, udah repot. Ini ya pak. Dia dapat atensinya, abis itu dia kehabisan triknya. Harus lebih lagi dan itu justru akan bikin burnout atau capek sendiri. Nah gitu kan dia balik ke core aja kan, datang memang sebagai pesulap aja kan gitu. Dia udah lebih mirip agen gitu. Mungkin lah, maksudnya ini intensi gue baik lah maksudnya. Tahu. Tapi komedi sebagai katarsis, apakah itu? Apa itu bahasa Indonesia kan? Katarsis itu kayak pelepasan emosi. Katanya gue hari ini, makanya tadi gue melihatnya kayak gue dikasih kesempatan menjadi segelintir orang yang ternyata isi kepalanya ada orang yang mau bayar, ya udah nikmatin aja gitu. Bagaimana mereka datang dan gak kecewa. Gitu. Gue cuma bener-bener gue pengen bikin show yang banyak dan setiap orang yang datang itu membawa pulang sesuatu yang mereka nggak bisa lupakan dan mereka berusaha cerita lagi ke pasangannya, ke temennya dan apa meskipun dengan gaya mereka udah segitu aja gitu dan nggak ada alasan buat melepaskan emosi atau gini ada aku perlu ngelucu biar nanti nggak meledak beneran gitu. Oh mungkin kayaknya udah lewat gue itu. Itu mungkin itu ada dulu pas podcast awal minggu mungkin ada awal ya. Gue rasa sebelum tuangin di situ biar ya mungkin 35 gitu mungkin ada kali sebelum 35. Sekarang udah lewat 41. Kita udah 40 plus ya. Mungkin ada kali 28 gitu, masih banyak gitu kayak berusaha menyampaikan banyak message atau ya kemarahan dan apa gitu. Iya. Tadi kalau aku ngomongin tentang relasi tadi terkait dengan inkonsistensi, karena kalau menurutku nggak tahu kalau gimana menurutmu bahwa semuanya ini sebenarnya berubah kan, nggak ada yang konsisten, ya kan? Cuma gini dalam relasi tadi, dalam relasi, jadi menjilat udah sendiri ini memang dalam relasi ya, gitu. Dalam relasi kayak semuanya berubah, cuma ada yang sesuai keinginan dan yang nggak sesuai keinginan. Itu aja. Tapi semuanya berubah. Iya, semuanya. Iya, semuanya berubah. Enggak ada yang pasti itu hanya perubahan. Kalau lu nanya kepastian dalam itu adalah perubahan.
Terus jadi ini ya, jadi terlalu serius ya ngomongin kebenaran. Ya nggak apa-apa, kita juga bisa ngomong serius. Gue ayo aja, gue datang ke sini karena ya kita lihat bisa bertemu gak nih dua ilmu. Aku itu sebenarnya gini, aku dengerin podcast awal minggu, dan aku cocok gitu. Kenapa? Karena realistis. Kamu tuh realistis, bukan yang motivasi yang terlalu favifu, terlalu wutok gitu. Siapa itu contoh komedi? Kita lanjut aja pertanyaan. bahwa hidup ini memang nggak bisa terus-terusan baik-baik aja kan? Iya. Setuju juga? Iya, ya setuju lah. Maksudnya dia nggak akan pernah bisa baik-baik aja. Tapi di satu sisi kan yang orang-orang ini ya motivator gitu kayak ngomong bahwa hidup ini harus luar biasa, dahsyat, melegar, wow gitu. Tapi kan kenyataannya enggak gitu. Gue percaya ya hidup ini ya kesempatan, kayak kesempatan aja, kesempatan lo bisa hidup gitu. Jadi bereksperimenlah sebanyak-banyaknya, bermain sebanyak-banyaknya, rasakan sebanyak-banyaknya. Nggak ada tuh experience dan that's it. Ya, dulu ada teman gue bilang kayak it's called living not surviving. Itu rasanya. Dia benar. Hidup ini bukan untuk hidup ini untuk hidup sepenuhnya hidup. Dan bagaimana lo mengartikan itu hidup itu ya balik ke diri masing-masing. Apakah itu cara seorang Adri untuk berdamai dengan ekspektasi? Kamu punya ekspektasi tentu saja. Apakah itu cara Adri berdamai sama ekspektasi yang nggak kesampaian gitu? Bagaimana kamu menyikapi itu? Gua nggak apa-apa nggak tercapai, tapi gue punya masalah dengan tidak mencoba. Yang penting nyoba dulu. Iya, kan ada kesempatannya. Iya. Ada loh nanti ntar situasi di mana kita tidak bisa mencoba lagi gitu. Tapi hasilnya. Jadi gue paling nggak menunggu secara general itu ya nggak baik gitu, maksudnya. Nunggu timing itu juga ya apa gitu. Karena ya, kalau bicara misalnya mau include Tuhan dalam conversation ini segala macam, karena bisa dibalikan situasinya di mana semua nikmat itu dicabut gitu. Iya. Jadi lagi ada ya living itu momennya now banget gitu. Hidup itu adalah untuk hidup itu sendiri. Iya. Jadi eksperimennya, percobaannya gitu. Gua nggak masalah dengan kegagalan, tapi gue masalah dengan tidak mencoba. Dan penyesalan tuh kayak lebih banyak dengan yang nggak lo ambil daripada orang bilangnya nggak mencoba ya. Gue mendingan hidup gue penuh well daripada what if. Penyesalan tuh banyaknya di what if. Bagus itu. Ya. Macarin orang juga lebih banyak nyesel nggak macarin. Macarin daripada udah macarin. Iya. Udah gitu gimana dong. Karena kalau bergantung pada ekspektasi, real timing atau kayak ekspektasi yang kita harus dapatkan ini semua, less likely. Gue nggak merasa gue orang yang seberuntung itu juga soalnya. Karena realita ini kan kadang nyebelin. Iya. Bener kan? Ini terakhir ini, Dri. Ya boleh. Terakhir juga. Meskipun mungkin kamu agak nggak nyaman ketika mesti ngomongin karyamu, tapi aku pengen tahu dalam waktu dekat. Kamu ada special show dalam waktu dekat. Mumas. Musuh masyarakat lagi tur. Musuh masyarakat. Kamu Coki ada Muslim. Coki sebenarnya sempat WhatsApp kepengen ngobrol juga di sini. Tapi menarik juga kalau ngobrol sama. Panggil. Berarti Mumas terdekat. Musmas terdekat itu 22 di Bandung. 29 Bali. Di Bandung. Iya di Bandung. Pertama Bandung dulu. Bandung, Bali, and then lupa gue. Oke, Jawa Timur dulu. Ya ini lagi-lagi obrolan orang. Jawa Timur, Surabaya, Malang, abis itu Jawa Tengah. Yang pasti teman-teman bisa lihat di Instagramnya Emily atau website Emily bisa. Website Emily apa? Majelislucuindonesia.com. Oke. Kita juga ada Anger Room Bahaya Menganggur di Epi
Epicentrum Mall lantai 2. Epicentrum jadi itu untuk stress release dan segala macam. Epicentrum di mana? Epicentrum. Kuningan. Deket ini. Itu ada tahu Rasuna ya. Ya kayak anger room gitu bayar. Jadi lu bayar bisa mecah-mecahin barang, lu bisa ngeprint foto atasan lu atau mantan lu atau bawa barang mantan lu buat dihancurin atau ijazah palsu juga boleh. Dari hari apa tanggal berapa? Udah buka terus dia jadi kayak wahana. Bukan seperti pameran bukan. Bukan. Ya kita berusaha sih bulan pokoknya dia ada terus lah. Oke. Udah di. Jadi musuh masyarakat sama tadi ini anger room. Iya, anger room bahaya. Kalau kamu sendiri special show? Special show mungkin abis kelar tur Musmas ya, mungkin 2026 kali ya. 2026. Musuh masyarakat ini berarti di Jakarta setelah tur atau? Iya, setelah tur kelar biasanya Jakarta terakhir. Belum ada info. 2 Agustus. 2 Agustus. Tiket udah dibuka? Udah dibuka. Itu tadi di website MLD ya. Dan tentu saja teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Adri ya. YouTube kamu udah pensiun. Spotify nggak ada. Kalau podcast awal minggu sekarang adanya di platform Noise 2 minggu sekali. Podcast awal minggu full di Noise. Sekarang YouTube juga lebih banyak. Apa? YouTube-nya podcast awal minggu? YouTube-nya podcast awal minggu. Ada TV kan itu dia udah berubah bentuk ya. Jadi dari situ audiensnya nggak berkembang, pindahin ke Emily. Gitu. Sekarang berarti podcast awal minggu. Coba kalau idealisan saya udah mati tuh dia semua di situ. Iya. Memang perlu skill untuk menjilat ludah sendiri atau fleksibel, agile ya. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Gue happy banget diundang sini. Aku senang juga ngobrol teman lama dan sama-sama 40 ke atasnya jadi. Thank you Adriano Kalbi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tapi di akhir sesi Pulinan Selaras di segmen terakhir ini ada pembacaan surat. Oke. Gimik biasa gimik. Dari teman ngobrol beberapa episode yang lalu. Anonim tadi. Silahkan dibacain. Terbanglah. Kalau tidak bisa terbang, beralihlah. Kalau tidak bisa beralih, berjalanlah. Kalau tidak bisa berjalan, merangkaklah. Apapun bisa kamu lakukan, yang penting kamu tidak diam di tempat. Setuju ya. Yang penting nyoba, ya kan? Daripada tidak nyoba, daripada terus menyesal. Ya, nanti hasilnya ya mungkin nyebelin sih, tapi yang penting kita mencoba ya, walaupun hasilnya kadang nyebelin. Oke, thank you Adri. Sama-sama. Terima kasih buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kami bisa membantu menyatakan mental dan memulihkan batin. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar. Dah.